Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Sabda Setia kembali hadir pada hari ini, Rabu 2 Juli 2025 dengan tema Menjadi Berkat yang didasarkan pada bacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai yang ke-32. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Mohon berkat-Mu untuk kami memahami kehendak-Mu melalui firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, amin. Nats firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas 23 ayat yang ke-31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang terjadi dengan kayu kering? Judul renungan kita hari ini adalah Teladanilah Kristus, jadilah berkat. Saudara, bagaimana rasanya ketika saudara mendengar orang yang saudara cintai atau kasihi berbicara buruk tentang saudara? Ketika mereka sama sekali tidak memahami saudara, terlepas dari semua hal terbaik yang telah saudara lakukan untuk mereka secara emosional, finansial, mental, dan juga fisik. Tentulah tidak ada yang lebih menyakitkan dan menyiksa daripada itu. Untuk memahami tema kita pada hari ini, mari kita mengingat sejenak peristiwa serupa yang dialami Yesus sebelum kematiannya. Yesus mendengar orang-orang yang Dia kasihi berteriak dengan gigih, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Yesus dicaci, dihina, diejek, dipukuli, dan juga disiksa dengan brutal, meskipun semua orang tahu bahwa Dia tidak melakukan apapun yang membuatnya layak untuk mendapatkan perlakuan seperti itu. Pada ayat yang ke-24 menceritakan Pilatus menyerahkan Yesus kepada kehendak orang-orang itu. Namun di sini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Yesus berpaling dan berkata kepada mereka yang menangis untuk Dia, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Maksud dari pernyataan tersebut bagi kita saat ini kira-kira seperti ini. Kamu menangisi pohon yang tidak bercela, pohon yang hidup dan yang hijau. Tetapi perhatikanlah dirimu sendiri. Kamu tidak berdoa, tidak mempelajari firman, tidak pergi ke gereja, tidak takut akan Tuhan, tidak ada persekutuan. Kamu membenci, kamu berbohong, menipu, bernafsu, mencuri, memanipulasi, dan masih menyebut dirimu sebagai orang Kristen. Tangisilah dirimu sendiri. Pernyataan pendek Yesus itu mengandung teguran keras, namun disampaikan dengan kalimat yang memberi kesempatan bagi orang-orang itu untuk berpikir dan menemukan maksudnya sendiri dalam hikmat Allah. Bukan penghakiman, apalagi pengutukan. Yesus menggunakan sebuah ungkapan yang sering digunakan oleh orang-orang Yahudi yang membandingkan orang yang baik dengan pohon yang hidup atau hijau dalam terjemahan aslinya, dan orang yang jahat dengan pohon yang kering atau mati.
Pohon yang hijau tidak mudah terbakar. Pohon yang kering mudah dinyalakan dan terbakar dengan cepat. Salah satu menjadi pribadi yang memberkati orang lain adalah tahu bagaimana kita bersikap dan berkata di situasi yang sangat mengganggu, bahkan menyakitkan bagi kita sekalipun. Selamat menjadi pribadi yang memberkati, teladanilah Kristus. Amin. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu, ya Allah, atas pernyataan-Mu dalam kami memahami firman-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa berulat, berucap, dan berulah yang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga orang lain sesama kami terberkati. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.